Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa rahimakumullah, Allah melipat gandakan balasannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini menunjukkan bahawa sedekah itu merupakan bukti keimanan. Maka ketika seseorang bersedekah, maka dia sedang membuktikan keimanannya. Was-sadaqatu burhanun. Lalu kemudian di sini dikatakan tentang salat malam. Wa qiyamul abdi fi jawfil lail yudfi'u kulla khati'ah. Dan puasa seorang hamba di malam hari akan memadamkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi ternyata kita baru tahu ini, bahwa ketika seseorang memperbanyak salat malam, dia sedang menghapus dosa-dosanya. Siapa yang salat dalam sehari 12 rakaat tatawu'an, sukarela, kita berharap. Jadi makanya kalau mentaati Allah itu jangan hanya khaufnya yang diutamakan, tapi juga diutamakan berharap bahwa kita insya-Allah dengan mentaati Allah kita optimis akan diampun dosa, akan mendapatkan rahmat Allah, kita akan dapat surga dan seterusnya. Itu namanya ar-roja. Jadi kita ini penting teman-teman. Ar-roja ini penting sekali. Bangun tengah malam, nggak ada orang yang tahu. Dia sholat tahajud, lalu dia buka jendela, lalu dia intip jendela tetangganya, lalu dia berkata, kayaknya di kampung ini yang paling soleh hanya aku. Dia kagum dengan dirinya sendiri. Al-mu'jib binafsi. Padahal seharusnya kan dia memohon kepada Allah, semoga Allah menerima sujudnya, menerima doanya, menerima tahajudnya. Harus ada khauf, harus ada roja. Ya khauf. Jangan kemudian dia merasa terjamin, aku sudah pasti ahli surga, dan menganggap bahwa yang lain itu pasti sesat, ahli neraka. Ciri bahwa seorang itu ikhlas apa? Kalau dia antasawat hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi, yaitu orang yang kebaikannya sama saja, baik dalam rahasia maupun di depan banyak orang. Jadi semakin seorang ikhlas akan selalu seimbang dalam kebaikan, baik dalam sendirian maupun banyak orang. Itu dia. Jadi seorang yang ikhlas adalah dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini 3 hal teman-teman yang harus dihindari supaya teman-teman tidak dibenci dan tidak dimurkai, dan supaya teman-teman benar-benar bahagia dalam hidupnya. Sebelum kamu nanti ditimbang di alam akhirat. Ini malah lebih banyak nih. Karena apa? Kita akan diminta untuk membuktikan bahwa amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Ngeri kalau amal buruknya lebih banyak daripada amal solehnya. Jadi orang yang disebut fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Gitu kan? Jadi orang yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka dia langsung masuk surga. Nih, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Langsung. Kalau amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, langsung masuk surga. Kebalikannya teman-teman, kalau ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, ini sayang. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya Allah, ngeri teman-teman. Jadi orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia terpaksa harus mampir di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Umar, wazinu, ini wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti di hari kiamat. Saat kamu sehat, beramallah yang banyak. Baca Quran, zikir, ke masjid. Pokoknya teruskan. Jangan sampai tidak kebagian amal soleh. Kemudian, wa ghinaka qabla fakrika. Saat kamu kaya sebelum miskin. Karena masa kaya ini ada masanya teman-teman. Jangan dikira Anda kaya terus. Enggak. Ada masa jatuh. Ada masa expire dalam hidup kita. Kekayaan pun juga ada masa expire. Makanya pada saat kamu kaya, berbagilah yang banyak. Karena kalau sudah miskin, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa berbagi. Kemudian, wa faragika qabla syughlika. Pada saat kamu kosong, sebelum kamu sibuk. Kalau kamu sibuk, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kamu berusahalah pas kosong, perbanyak mencari ilmu, perbanyak zikir, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Karena kalau kamu sudah terlanjur mati, nggak bisa beramal. Mumpung masih hidup, segera rebut kesempatan ini untuk banyak amal soleh. Begitulah seorang hamba dalam perjuangannya. Dia sedang bersaing dengan waktu. Kapan dia berakhir, maka semakin pandai dia untuk merebut kesempatan beramal soleh, semakin dia beruntung. Sebaliknya, orang yang gagal adalah orang yang diberi kesempatan tetapi disia-siakan dan dibuang-buang sampai akhirnya dia menyesal dan tidak punya solusi lagi setelah itu. Inilah dia pribadi yang tidak akan pernah bahagia selamanya karena dia gagal
memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Semoga Allah berkahi teman-teman. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.